Itulah beberapa informasi sahabat awal berikut di mana saja berada dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Anda perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malaberku, kue lontar adalah salah satu kue khas dari Papua yang mirip dengan pai susu dari Bali. Kue ini biasanya terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti telur, susu kental manis, gula, dan tepung. Lontar sendiri mengacu pada bentuk kue yang mirip dengan cetakan lontar, yaitu piring yang lebar dan datar. Kue ini biasanya disajikan pada acara-acara khusus atau hari raya dan memiliki rasa manis serta tekstur yang lembut. Cara pembuatannya sederhana, yaitu dengan mencampur semua bahan, menuangkannya ke dalam cetakan dan kemudian dipanggang hingga matang. Hasilnya adalah kue dengan tekstur yang creamy dan sedikit padat di bagian atasnya. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4.
budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini, tentunya di hari Minggu. Semoga hari ini semua menyenangkan dan di acara Barik Basa Kabar Pagi obrolan santai menemani sahabat budaya yang pastinya hari ini juga mungkin bersama keluarga kumpul ya. Ada acara keluarga pagi hari ini. Ya kalau yang bekerja, selamat bekerja saja walaupun tidak bisa kumpul bersama keluarga besar begitu. Pulang dari kantor baru bisa kumpul bersama keluarga besar. Alhamdulillah dengan adanya kekompakan dengan keluarga besar dan mengerti bahwa ada yang kerja jadi tidak bisa kumpul, ya alhamdulillah legowo orang bilang. Karena kesibukan seseorang itu tidak bisa kita pungkiri ya, karena ya waktu untuk keluarga juga penting sih, tapi pekerjaan juga adalah ibadah. Baik, itu salah satu untuk ngeles sahabat budaya bukan? Tapi memang begitu sahabat budaya, kita cari rezeki karena kita bekerja yang pasti juga untuk keluarga ya. Baik, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat walaupun di luar sana hujan dingin begitu. Semoga apa yang direncanakan di hari ini semuanya berjalan lancar dan juga mudah-mudahan kita semua yang saat ini siap-siap Miki ya karena ya, acaranya deadline dan sebentar tuh jam 8 acaranya deadline. Tapi bisa Ki bergabung dulu sebentar sebelum pergi Ki acara sambil pakai pakaian mungkin atau sudah aduh sebentar Pi deh maka dulu bergabung di Pro 4 baru pakai pakaian untuk berangkat ke tempat aktivitas ataupun juga mungkin pergi ke acara keluarga. Karena kalau hari Minggu itu weekend sahabat budaya itu orang-orang sibuk dengan mempersiapkan segala sesuatunya, entah itu pergi jalan-jalan sama keluarganya, pergi kumpul sama keluarga besarnya, acara makan-makan, acara seperti ya biasa kumpul-kumpul untuk acara nikah mungkin mau kasih uang panai ya kan biasa begitu sahabat budaya. Acara-acara itu diadakan di hari Minggu agar supaya keluarga besar berkumpul dan bisa pergi sama-sama walaupun satu orangnya kurang begitu. Karena lagi kerja ya. Biasa begitu kendalanya sahabat budaya. Tapi ya biasa ada keluarga yang mengerti, oh ya tahu profesinya memang seperti itu, dia bekerja di hari Minggu tanpa mengenal waktu bahwa dia kerja di hari Senin sampai Jumat gitu ya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, semoga hari ini semuanya berjalan lancar, baji-baji Ki semuanya. Dan saya kasih dengar Ki dulu kelong sebelum saya hadirkan informasi apa. Paling hari Minggu itu informasinya sangat apa ya, sangat santai, ringan karena ini pasti masyarakat sudah pernah melihatnya. Kalau yang belum ya biasa diceritakan dari masyarakat lain atau orang lain. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Apa
pasang dai tunru. Oh ya nak, anggu rangi ko. Nia antu talu cappa. Ni eram punan join ko riburik marai. Ia mentu cappa lila. Cappa badi siagan cappa kaburat neang. Jagai bajit-bajit talu cappa kana. Ikawas sawala yareka sulu. Baturi kauji ante kamma gioknu. Siagan talu cappa kanuerang. Manna bulain balaknu. Bulain cocorannu. Tamanaika kairate lak baku si bongkeng. Pak risikku si kapoyang. Jene matangku masolon si lepa-lepa. Sarip batang aji tojeng. Ia jikali majarre. Pindut cikali na empo ranggasela. Apa ya kau nupasan? Pun nanakku koryam maknu. Inakke ia angin pun alam miri. Pun boko mo lampaku. Tiaki rampeak kodi. Rampeak golla. Naku rampe kikaluku. Lompo batam mo anjo cini. Tinrinna bawa karaing. Ia tena nagio. Ia tena na tak lengang-lengang. Niak kaanam mempo. Angerang kasiasiku. Sabat niak na jakku laku pabattu. Kamase-mase kueran tak dongko. Rimang kokebo. Nakik minasa ni paempo kalak birang. Apa ni kanre rianja. Ni kakdok ripadatari. Sambayang aji. Na puasa si bulanga salona. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Bajimi sahabat amal berkudi mana saja berada, kita sudah mendengarkan Sehre Kelong dan kelongnya dari Mandar, judulnya Tamanang. Penyanyinya Mamat GS Busrah dan Fajriah Eko begitu. Baik, semoga terhibur dan kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya akan mengangkat sebuah topik di pagi hari ini, yaitu permainan bola api di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin sahabat budaya sudah tahu bahwa kalau sepak bola api ini salah satu juga yang meramaikan sebuah tradisi yang mungkin sahabat budaya pernah ikuti begitu ya. Dan coba kita akan ketahui sama-sama, sahabat budaya ada yang tahu, biasa Jono tahu ini. Karena Jono itu punya tempat ini kayaknya di Bonek ya begitu. Dan mungkin ada juga di masyarakat Makassar yang tahu terkait dengan permainan sepak bola api yang ada di masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Baik, yang lainnya mungkin yang sedang sibuk-sibuk, selamat sibuk-sibuk saja. Biasanya yang bergabung Bunda Haja Ani, Opo Amrani Wajo, siapa lagi biasa ya. Pokoknya yang bergabung di Baribasa. Biasa Ibu Hania juga Pak Sulaiman ya. Ada yang tahu tentang sepak bola api. Kita coba terima penelpon ya. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Orangnya miseng. Warahmatullahi wabarakatuh. Disebut namanya muncul. Hujan di sana, tempat tak? Tidak, cuma banjir. Tunggu dulu, di mana ke tempat tak? Saya di Bali lah. Apa itu Bali? Urutan 5. Oh jadi hujan di sana juga. Sekira Ribu Rakna yang hujan. Tidak, sudah berhenti hujan di sini. Berhenti hujan. Sudah perintahkan untuk berhenti. Tuhan kapan? Baik sekali bicara anak. Bukan Tuhan, dan namanya manusia sudah ada kelesian. Tapi dapat amanat begitu ya? Ya, itulah kira-kira. Terserah Anda deh. Kalau orang Makassar bilang ero-ero, tak kalau orang Bugis bilang apa ya? Elo-elo. Elo-elo.
airnya. Dia yang terjemahkan segala. Gitu. Jadi Iya. kalau ada cara untuk pawang hujan hubungi saya. Terus tunggu dulu. Kalau Anda pawang Pawang hujan, hujan, toh. Ya, tunggu. tahu. Kalau Anda pawang hujan, berarti Anda tidak mandi dong beberapa hari. Saya mandilah. Saya kan beda dengan yang lain. Kan katanya pawang hujan itu di masyarakat kita dia tidak mandi. Itu pawang bodoh itu kan tidak mandi sakul. Sembarang. Justru orang tidak mandi karena sakulu turun mi hujan. Kita mi itu sakulu jadi turun hujan. Begitu maksudnya. Tidak. Ada. Kan pawang hujan. Saya kalau biar bagaimana derasnya hujan, saya tidak basah. Oh. Bagaimana derasnya hujan tidak dirasa karena tidur, Ki. Itu. Saya tidak basah. Cocok kita. Kayak tidak dirasa karena kita dalam rumah dan tidur. Tuh. Biasa di luar saya tidak basah. Karena pakai payung. Kalau saya pakai payung Atau bakar daun itu. pisang. Memori daun pisang. Itu alat. Saya ingat waktu SD itu kalau hujan ya daun pisang, tidak ada payung. Berarti itu masih di Bone maksudnya ya? Ya, di Bone dan sekitarnya. Tapi tunggu dulu. Kita bicara tentang sepak bola api. Di Bone itu tradisi apa yang biasa diadakan hingga ada ini sepak bola api? Sebenarnya bukan sepak bola api, tapi Sirau Sulo. Oh, Sirau Sulo. Iya, karena kalau sepak bola api di Sulawesi tidak ada. Saya baca cari tersebut tidak ada. Kalau di Jawa iya. Oh, di Jawa ada iya. Iya, karena yang biasa dimainkan oleh para santri ketika bulan puasa, bulan tarwih, dan itu bolanya terbuat dari kelapa. Iya. Ya toh? Iya, betul. Kelapa yang dibuang airnya baru direndam di minyak tanah. Iya. Berapa hari? Dimainkan. Tapi kan kalau di Sirau Sulo itu juga ada ya. Iya, kalau itu di kan Bone, termasuk. Di Bone itu khusus di desa Pongka. Itu desa Pongka itu kecamatan. Tidak tahu apakah dia masuk kecamatan Dua Bocah atau Telur Sating ya. Itu memang ada desa di situ. Di situ desa adalah penghasil tembakau yang ada di sana. Jadi setiap tahun itu Dia mengadakan itu kayak pesta rakyat, Pak. Dengan bola ya api yang ditendang. Bukan bola api, tetapi obor yang terbuat dari daun kelapa kering. Oh begitu. Itu ada daun kelapa kering itu yang biasa jati itu. Itu diambil, itu diikat itu sampai ujungnya, baru itu yang dipakai. Dan ini acaranya setelah salat isya malam lah. Tapi sebelum itu memang kalau sore itu ada permainan, ada pertandingan sepak bola itu. Biasa diadakan 7 hari itu. Oh begitu. Jadi pada puncaknya nanti itu orang potong sapi, potong kuda, ya kan orang kayak acara orang lebaran. Itu tradisi apa sebenarnya diadakan sampai ada kejadian bahwa itu sepak bola api menurut sejarahnya. Itu sebenarnya itu adalah pengungsi yang datang ke situ ketika ini ceritanya ada kaitannya dengan kerajaan yang ada di Sopeng. Ketika ada diusir lah, maka dia cari tempat, maka dia temukan itu daerah Pongka itu namanya itu. Iya. Lalu itu setelah sampai di sana karena saking gembiranya itu ya ini tadi adakan itu. Menurut sejarah saya baca di Gopri ini lah. Yeah. Begitu sejarahnya itu. Jadi memang itu ketika acara itu semua yang penduduk daerah situ yang ada di luar itu dia sudah berdatangan itu kembali ke kampungnya. Oh begitu. Iya. Kembali ke kampungnya untuk acara itu. Itu kayak kalau puncak acaranya itu kayak orang siar, biar orang luar dipanggil. Hingga kepada orang makan, kayak orang biasa kayak orang lebaran. Oh begitu. Beli daging, ayam, iya. Itu juga rasa ucapan syukur mungkin ya John ya. Oh iya. Karena panennya melimpah maksudnya begitu ya.
Atau apa nggak tahu ini? apakah ada kaitannya dengan panen atau tidak. Tapi menurut sejarahnya bukan kaitannya itu tadi karena gembiranya itu menemukan sebuah tempat itu, maka membuat sebuah perkampungan di situ. Iya, itu. Iya, Dia sebenarnya pengungsi dan datang ke situ. Iya. Menurut dia sejarahnya karena ya mungkin ada yang sumbernya lain, ada juga lain. Tapi tidak apa-apa lah. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi memang saya pernah datang ke sana itu waktu masih lama sebenarnya. Itu saya tahu itu salah satu tradisi apa namanya permainannya berlangsung sampai sekarang. Permainan itu. Iya, sampai sekarang itu. Itu masih dilestarikan sampai sekarang itu. Kalau dulu kan sangat terkenal dulu di situ ada dekat desa saya juga ada setiap panen, habis panen. Itu ada juga pesta rakyat itu ada memang simple itu, ada memang pere, tahu mapere? Iya tahu di Ayun Ayunan kan. itu tingginya kurang lebih 20 meter, kurang lebih 20 meter itu baru ada. Itu sama sebenarnya itu puncaknya juga dia potong kerbau atau tadi sebagai rasa syukur karena panennya berhasil. Tapi itu sudah tidak ada lagi. Iya karena sudah tidak ada lagi karena panen tidak menentu sekarang. Oh begitu. Karena cuaca juga tidak menentu. Itu. Iya. Tapi kalau ini di daerah Pongkai ini, karena ini tradisi ini pasti dilakukan. Apakah panen gagal atau tidak dilakukan? Kalau sampai waktunya dilakukan. Iya. Dan semua warga-warga yang ada di luar, kalau warga di situ dia pergi merantau, dia kembali itu. Pulang Kembali ke situ. setelah hasilnya ada, dia pulang kembali membangun desanya Kalau maksudnya. dia akan ada acara itu, dia pulang kampung. Oh, setiap acara itu pulang kampung. Iya, dia pulang kampung. Oh itu. Dia pulang kampung. Tapi orang yang Solo itu diadakan di lapangan sepak bola itu. Jadi tapi bukan ada itu yang ikut situ memang sudah dianu dulu. Ada orang pintar di situ kan. Ya. Jangan sampai dianu api. Itu. Oh, itu. Jadi bukan sembarang orang artinya orang langsung mau masuk itu ikut tidak bisa. Harus Ya. dulu dikasih dulu sama orang pintar di situ. Baru bisa ikut. Itu nanti dikhawatirkan jangan sampai terjadi sebuah kecelakaan. Jadi bagus tuh itu karena permainannya itu karena kentara kan. Iya. Di tengah lapangan baru itu ada obor kan. Kentara itu permainannya di tengah lapangan itu saling kejar apa. Itu iya. Iya. Itu oke. salah satu permainan sampai sekarang suaranya masih dilakukan, tapi mungkin kurang perhatian juga dari pemerintah sebenarnya. Ini orang biasa dari mulut ke mulut. Jadi kalau acara-acara itu kan biasa diawali dengan pertandingan sepak bola itu. Nah, saya pernah pergi sana main itu. Gara-gara itu saya tahu itu. Ada di sini tradisi seperti ini. Iya. Pertandingan sepak bolanya itu 1 minggu sebelum hari H. Sebelum puncak acara itu. Gitu. Dan kita ini enak itu kalau kita ke sana itu kalau hari H-nya itu. Oke. Pokoknya dipanggil singgah itu. Singgah makan. Singgah makan itu. Kalau Ya, Jono memang- itu begitu singgahnya. Ya karena memang sudah disiapkan itu. Pasti singgah kalau Jono dipanggil. Ya langsung singgah. Masa mau menolak rezeki Iya. gitu. Iya. Masa menolak rezeki lah tidak mungkin lah. Tidak mungkin itu tidak boleh. Tidak bisa itu. Oh gitu. Jadi di situ anunya ada keunikan memang karena api. Ini tempat Denten ini satu kecamatan dengan Gua Mampu. Oh begitu. Iya, dekat dari Gua Mampu itu. Iya. Ini tempat ini. Oh itu. Iya. Satu kecamatan lah. Ya. Ini apa namanya Desa Pongka. Jadi sekedar informasi kepada sahabat budaya, siapa tahu ada sahabat budaya yang mau tembakau. Sana Meki. Iya. Itu salah satu penghasil tembakau di Boni itu di situ di Desa Pongka itu. Karena hampir itu
penjual-penjual tembakau itu yang ada di daerah Bone, di daerah Wajo sebagian itu, Iya. daerah Sopeng itu biasa ambilnya dari sana yang sudah jadi, yang tinggal di yang Iya. saja dipakai. Ada seperti itu. Mau Iya. tembakau apa yang nomor 1, nomor apa ada. Harganya juga beda-beda. Harga apa Tembakonya. Tembakonya. Oh, Iya. Itu yang suka gulser itu, Iya. belum sendiri. Itu. Oh, itu ya. Iya. Itu sendiri. Ini yang suka tembakau-tembakau itu para petani ya. Itu petani kalau sudah mau turun sawah, biasa beli itu satu bambu itu atau 2 bambu itu untuk persiapan itu. Itu kiranya di sana timpo itu bambu, terus bambu kan. Iya. Memang bambu bukan bambu sembarangan, ada memang bambu khusus itu untuk tembakau yang harus digulung itu sehingga berbentuk bundar, baru kasih masuk di situ dalam bambu, baru dibakar. Oh, itu yang zaman dulu. Sekarang masih ada, John? Sekarang masih seperti itu. Iya, oke. Sekarang seperti itu. Jadi itu rasanya itu memang luar biasa. Kalau dengan yang rokok-rokok kemasan sekarang itu yang jadi kan, ada kalau orang sudah ada yang satu bundar saja itu ada yang 15.000, ada yang 20.000. Ini tergantung kualitasnya itu. Jadi di sana daerah Pongkai itu di situ salah satu penghasil tembakau. Iya. Yang ada di Bone, gitu. Jadi itu sudah tradisinya. Iya. Menurut sejarahnya ya itu tadi, itu bolehlah dicari di sumber lain lah. Ya, oke. Kenapa itu biasa ada? Kenapa itu ada? Yang pernah saya baca itu tadi, itu mereka itu sebenarnya pengungsi dari daerah Sopeng. Oh, begitu. Menemukan hasil itu. Ya kalau tidak salah sih kan dia bawa ayam, akhirnya menemukan tempat itu dia amur ke ayamnya ke atas itu, saking gembiranya. Jadi itulah awal mulanya setiap kali itu diadakan. Iya. Saya tidak tahu apakah sekarang setiap tahun atau di sekali 2 tahun, saya tidak tahu sekarang. Kalau dari artikel sih setiap 3 tahun ya, John ya. Ya mungkin itu setiap tahun. Jadi itu tadi setelah saya baca judulnya sepak bola api seluruh rasa tidak temukan. Mana ini? Di Bone tidak ada. Di Bone tidak ada itu tadi. Saya ada di Bone, pasal itu. Maksudnya ini si Sirausulo. Sirausulo, oke. Sirausulo itu terbuat itu sulonya atau bornya itu terbuat dari kelapa kering. Oke. Iya. Itu biasa digunakan, itu biasa juga kalau kita mau pergi pungut mangga malam-malam. Iya. Malam-malam. Tidak ada senter, tidak ada ya. Itu gampang karena murah toh. Iya. Tidak ada biaya. Tinggal ambil saja di belakang rumah. Jadi kita pakai itu. Itu kalau obor seperti itu dan tenis itu harus diikat mulai dari pangkal sampai ke supaya itu daunnya tidak rapat gitu. Iya, kalau rapat bersatu begitu ya. Bersatu gitu supaya gampang sama api. Kalau bersatu itu mudah matinya. Iyalah, betul itu. Cocok gitu kalau gitu. Jadi yang saya lihat itu orang-orang di lumur itu minyak. Itu badannya toh. Yang mau aja minyak, ada minyak. Minyak kelapa kayaknya itu. Kasih makan. Iya, oke. Dan orang-orang yang mau ikut itu. Oh, bukan sembarang orang ya, ikut. Bukan sembarang orang, ada jampi-jampinya maksudnya, John? Ada. Ada kalau mau ikut ya harus melapor ke situ ke panitia supaya dikasih mantra-mantra. Oh, gitu. Iya, supaya tidak terbakar gitu. Itu terbakar, siapa bertanggung jawab? Iya, betul. Itu menghindari sesuatu. Iya, oke. Yang tidak diinginkan. Gitu. Oke, baiklah. Begitulah. Kalau kita cari di Bone sepak bola api tidak ada. Yang saya baca tadi, saya cari tidak ada, adanya di Jawa. Oke, semoga ada daerah lain ya. Ya, di pesantren. Tapi mungkin, mungkin di Wajo ada, mungkin di Sopeng ada, mungkin ya namanya saya kira tidak tahu. Ya betul. Iya. Atau ada dari
daerah lain ya. Di daerah lain, di sini ada ya, Boy. Boleh lah. Oke, baiklah. Sini, ya kan? Baik, terima kasih John ditangkap Ya, nih. Oke, makasih banyak. Karena dari tadi saya ada kopi, Iya. Semangat Kina minum kopi. tenggorokan kering. Ya, Oke, baiklah, makasih banyak. Aha. Oke, Iya. lanjut ya guys. Iya. Bagaimana Bunda Jani? Iya. Belum dibangun kapan ini ya? Bunda Jani sampai dimasuk ke jam 10 dibangun kan hujan toh. Biasanya itu orang tuh kalau sudah pakai minyak gosok, malas bangunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdosa sama orang tua. Bukan saya tuh Bunda. Jono itu saya tuh hanya ketawa aja. Mentong itu Jono nanti dia bilang Bunda Haja Ani. Nah, sudah bangun pagi-pagi tahu sudah tahu minum teh, minum teh, terus makan gorengan atau apa begitu. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Nah, selamat pagi. Iya. Tapi tadi saya bangun sudah jam 3 subuh tadi saya bangun. Oh begitu. Iya. Di Andungan Losari ada undangan. Ini bukan saya membela Ibu Ani, tapi ya itulah. Begitu kalau tidak semua orang tua begitu. Tidak semua orang tua begitu Jono, walaupun pakai minyak gosok. Orang itu kelebihannya orang tua sudah pernah muda. Tetapi iya, orang muda belum tentu tua. Iya. Catat itu. Iya. Sekarang kita masuk topik. Iya. Pokoknya kalau tadi yang bicara Dinda aku itu sudah lengkap nih. Iya. Tapi bukan saya bermaksud melengkapi, hanya karena mau ingin meramaikan acara Bari Basa di pagi hari. Iya. Saya juga coba contoh. Oke. Iya, baik. Iya Pak Marsuki. Memang betul tadi saya coba buka Google. Iya. Memang di Jawa itu ada permainan bola api. Iya. Dimainkan oleh 2 tim, masing-masing 6 orang. Nah, kalau bolanya tidak boleh mati. Kalau bolanya mati ganti lagi. Itu pilihan. Kemudian waktunya pada hari tentunya biasanya pada menjelang Ramadan. Yang atau memperingati hari ulang tahun. Lalu tujuannya apa? Ini adalah untuk keberanian. Tentu saja kalau orang mau dekat api kan orang berani. Kalau melinya tidak berani, yang mungkin ya. Lalu melestarikan tradisional. Dan hal-hal tradisional mempunyai suatu nilai kehidupan yang perlu diwarisi. Lalu ada suatu hal yang menjadi unsur pokok dalam permainan adalah ada baca-bacanya atau magic. Itu jadi memang tidak sembarang, rupanya permainan ini adalah orang-orang yang sudah mahir atau sudah biasa, kemudian mereka dibina, diberi dibimbing, diberi bimbingan dan dilengkapi dirinya dengan baca-baca. Itu yang saya dapat pahami setelah membuka Google. Karena bagus kalau kita memberikan sesuatu pendapat berdasarkan tulisan yang bisa dipercaya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Jadi saya tidak berpanjang lebar karena masih ada urusan lain dan selalu bertugas. Salam untuk semuanya. Tidak sukseskan acara Bari Basa bagian daripada program 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung di pagi hari ini, dan silakan yang lainnya boleh bergabung di 0811 400 9250. Kita masih bicara tentang sepak bola api di masyarakat Sulawesi Selatan. Mungkin ada ya, saya coba cari tahu dulu. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Andi mutuli mas
masara sabaati nawataku idik mi bawa punana bakuni si oji-oji itu bakuni siap masea magina de lupa kasih jaga asipahang madece ajana andi mutuli masusya Sapa ima deceng kegai mondro ma dudu apina ya roh rumpue angka pesing mata seto celak matai nama sere ati masyarakat dasi itu tahuni si oji-oji itu tahuni siap masea magina de kasih jaga asipahang madece ajana andi mutuli masusya sapa ima deceng kegai mondro ma dudu apina ya roh rumpue angka pesing mata ya seto celak matai nama sere ati masyarakat dasi ajana andi mutuli masusa ajana kasih mutuli masara sabaati nawataku idik mi bawa
27 November 2024. Anda tahu? Tidak tahu tuh. Apa? Ada apa ya? Nggak tahu. Iya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada? Pilkada? Oh, pilkada. Oke. Pemilihan kepala daerah. Ingat, 27 November 2024. 7 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota se-Indonesia serentak. Saya datang? Datang? Kami datang? Oke, sudah pasti datang. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih. Lamun to Cinondro kadya cantoko kang lelumban ing wari. Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras Karawitanya terdiri dari Gonge Sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya, sahabat Amal berikut di mana saja berada. Kita masih bersama di pagi hari ini masih tentang sepak bola api di Sulawesi Selatan. Semoga ada ya di masyarakat kita Sulawesi Selatan yang melakukan dan namanya sepak bola api, bukan hanya di Jawa tapi di Sulawesi Selatan. Kita coba tanya, mungkin ada yang pernah menyaksikan sepak bola api tersebut. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam Baribasa, selamat pagi. Iya, Opu Amran. Iya. Kalau di baik, wajah hujan. Iya, hujan tadi malam tapi ini sudah cerah-cerah ini. Cerah, pagi alhamdulillah. Ini. Oke. Yeah. Oke. Tapi kalau di wajah ada tidak sepak bola api? Kalau di wajah di sini saya belum pernah lihat bola api, tapi kalau kalau bola-bola biasa maksudnya ada bola bundar biasa saja. Kalau bola api belum pernah saya lihat di internet, maksudnya orang melakukan bola api, berarti permainan bola itu api terbuat dari api ya. Mungkin begitu ya, mungkin dibakar baru ditendang, mungkin begitu ya. Iya, betul. Jadi intinya itu orang mungkin sudah profesional melakukan bola api tersebut ya. Karena jangan sampai kalau orang-orang biasa langsung ditendang langsung kakinya terbakar, aduh. Siapa tahu ditendang kena muka langsung terbakar. Iya, itulah intinya, artinya karena pernah sih saya coba-coba waktu saya anak-anak saya bikinan itu sabut kelapa, baru saya bungkus-bungkus, saya baru saya siram minyak tanah, baru saya bakar pas tenda-tenda. Nah, karena itu kakinya temanku langsung terbakar, jadi marah orang tuanya sama saya. Iya, jadi artinya. Tapi pernah diperagakan ya? Ya, mungkin sangat berbahaya kalau memang begitu, karena dulu kan masih kita anak-anak tidak tahu bilang ini berbahaya atau tidak kan. Artinya cuma kita lakukan saja, jadi secara ini sangat berbahaya kalau dilakukan. Bukan ahlinya, maksud saya. Ahlinya juga harus dikasih minyak kelapa katanya Jono bilang supaya tidak terbakar. Oh iya. Memang mungkin begitu. Dan itu karena bahaya kalau tidak dikasih minyak begitu. Terus apa langsung terbakar, dikena kepalanya langsung rambutnya botak. Paling hitam juga.
Karena itu kan api kan kalau dikena rambu langsung terbakar rambunya orang langsung kepalanya ke siang. Karena sangat berbahaya. Karena begini intinya lebih baik menurut saya mungkin bisa juga begitu dan tapi maksudnya itu bola api mungkin ada pagarnya juga ya. Karena jangan sampai misalnya ditendang wasit semuanya orang. Iya ada kayaknya pegangannya untuk supaya tidak termakan api. Siapa tahu dia makan kepalanya naik di kepalanya, rambutnya dimakan api ya. Iya itulah aku bilang karena jangan sampai begini juga ya. Kita sementara main bola api di tenis itu, baru di tenis tendang itu bola langsung kena kepala aku langsung botak rambutku kan. Bukan hanya botak rambut ke. Berarti satu tuh dentene itu bilang ini gara-gara dentene ini tendang bola api. Bukan hanya. Kepala aku ini. Siapa tahu bukan hanya kepala, tapi itu alis mata juga hilang. Intinya mudah-mudahan dentene ada bola begitu ya, bola api di Sulawesi Selatan juga karena kita juga kan penasaran ini. Iya, semoga ada yang lain berpendapat. Iya. Iya, karena kalau misalnya kalau di video-video kan biasa ada video tapi kan belum terlalu nyata atau bagaimana kalau bukan nyata-nyata betul kita lihat kan. Iya, di depan mata kalau cuma lihat siapa tahu kan sekarang sudah banyak editan. Sudah ada namanya rekayasa. Kalau di Jawa ada media sosial toh. Opu Ambran kalau di Jawa ada. Mereka biasa melakukan sepak bola api itu di saat mereka ini biasanya diadakan di bulan Ramadan sih. Habis sholat Isya taraweh begitu langsung. Karena mungkin kali artinya memang ada kebiasaan mungkin mereka ya di sana. Begitu atau misalnya hobi atau profesional. Anda juga hobi tuh tadi bakar bola tapi kena temannya. Iya dulu dentene kan kita masih kecil kan masih SD jadi kita begitu ambil sabuk kelapa baru bungkus dengan kayu kasih bundar baru disiram minyak tanah baru kita tendang terus itu bola. Parahnya itu saya tendang itu bola kena kakinya itu malah terbakar kakinya. Baru nonton bahwa saya sampai saya kena dulu hukum kan karena saya dilaporkan sama petugas tapi petugas bilang ini masih anak-anak semua kan. Iya. Jadi itu bahayanya menurut saya ini itulah ahlinya mungkin memang melakukan semacam itu dentene ya. Iya. Kalau sekarang itu jangan ada anak-anak melakukan semacam ini. Jangan ditiru. Berbahaya. Kalau bukan ahlinya. Saya pernah melukis punya teman ya. Begitu. Jadi anak-anak sekarang jangan dicontoh-contoh begini sebab jangan sampai dikena rambut botak. Iya. Oke, terima kasih Opu Amran. Iya. Sukses juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opu Amran sudah bergabung pagi hari ini. Dan kita masih bicara tentang sepak bola api di Sulawesi Selatan. Apakah ada di suku lain atau juga di masyarakat kita yang lain di Sulawesi Selatan yang melakukan hal tersebut? Dan ini memang harus ahlinya begitu ya yang melakukan sepak bola api tersebut. Kita coba lagi ke penelpon di 0811 400 9250 yang mau bergabung silakan bergabung dan saya akan terima penelpon untuk pagi hari ini di 0811 400 9250. Berhubung waktu saya mau hadirkan dulu Kelong ya. Kita akan kembali lagi selepas kabar Ana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Suku Inle, bateku
deku angai. Ojo nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane. Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan. Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi jitu mangkok media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribatama Labiriku Danau Limboto adalah salah satu danau terkenal yang terletak di Provinsi Gorontalo, Sulawesi. Danau ini memiliki nilai historis, ekologis, dan ekonomis yang penting bagi masyarakat setempat. Pada masa lampau, Danau Limboto dikenal sebagai tempat strategis bagi para pelaut dan penduduk lokal. Danau ini juga memiliki nilai budaya karena sering dikaitkan dengan cerita rakyat dan tradisi masyarakat Gorontalo. Selain memiliki pemandangan yang indah, Danau Limboto sering menjadi tempat wisata bagi penduduk lokal dan wisatawan. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. God.
Sulawesi Selatan.
Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Andre aka
pada suatu ketika. Ya, masuk. Pak, tolong dong musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak. Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu. Beberapa hari kemudian. Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu. Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset. Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di perempatan RRI Makassar, Sari Batam, malah berikut di mana saja berada. Kita bicara terkait dengan sepak bola api di Sulawesi Selatan. Mungkin permainan ini juga ada pernah dimainkan oleh masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Boleh langsung bergabung sahabat budaya, atau mungkin juga ada yang namanya grup-grup gitu, atau apa ya orang bilang sanggar ya, yang biasanya sahabat budaya lihat mereka memainkan sepak bola api, yang mereka membakar bolanya dengan api dan ditendang begitu. Kalau di Jawa ada sahabat budaya. Di Sulawesi Selatan ada tidak ya? Mungkin di masyarakat yang lainnya, di suku lain di Sulawesi Selatan boleh langsung bergabung. Saya minta tanggapannya. Kalau di Jawa ada, dan di Sulawesi Selatan di Bone katanya tidak ada. Oke, baik. Lanjut. Kita ke penelpon berikutnya, wajah juga tidak ada. 0811 400 9250. Sahabat budaya bisa bergabung kembali di pagi hari ini, dan tentunya juga menemani sahabat budaya nanti hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Dan ini sahabat budaya, kalau bicara di Jawa ini ya, kalau di Jawa ya, di Jawa itu mereka memainkan permainan bola api itu pada saat ini, yang kalau ya setahu saya sih sahabat budaya, mereka itu bermain bola api penuh dengan resiko pastinya ya. Karena permainan ini ada yang beberapa hal yang perlu dilakukan pemainnya. Para pemain memulainya itu yang pertama harus dilakukan adalah puasa selama sebulan katanya. Dan salah satunya puasa putih yang dilakukan selama 5 hari. Puasa ini dilakukan dengan tujuan membersihkan diri dari pemain, membersihkan diri para pemain, dan selain puasa pemain juga harus menghindari makanan-makanan yang dimasak dengan api. Hah? Apa makanan yang tidak dimasak dengan api, sahabat budaya? Oh, ada buah ya. Itu kan tidak dimasak dengan api. Apalagi yang tidak dimasak dengan api? Ya, itu ya. Dan sebelum memulai permainan, biasa para pemain itu harus merendam kakinya di dalam air yang telah didoakan. Beberapa doa seperti Asmaul Husna, Ismul Adom, dan juga yang lainnya ya akan dibacakan oleh orang tertentu pada air rendaman tersebut. Nah, sebelum benar-benar turun ke lapangan, pemain umumnya memainkan minyak kelapa pada tangan, memakaikannya minyak kelapa pada minyak kelapa itu pada tangan maupun kaki untuk mengurangi potensi kulit yang terbakar. Nah, kalau berbicara tentang nilai-nilai dalam permainan tersebut, ya walaupun terbilang berbahaya, permainan sepak bola api ini penuh dengan pesan moral sahabat budaya. Yang pertama, keberanian dan keyakinan merupakan hal yang pertama, dan yang harus dimiliki seseorang itu untuk ikut dalam permainan ini, yang pasti itu yang utama. Nah, tanpa hal tersebut tidak mungkin ya seseorang itu akan terlibat dalam sepak bola tersebut. Nah, atau pada umumnya permainan ini juga menjunjung sportivitas dan kebersamaan. Iya ya, karena kalau tidak sportif nanti bagaimana? Kalau tidak ada kerjasama juga bagaimana? Tidak kompak untuk menendang bola, dan bisa saja itu tadi
kita tidak bisa mencetak gol. Oke, baik, silakan yang lainnya di 0811 409 250. Mungkin masyarakat yang lain pernah melihat permainan sepak bola api di masyarakat kita Sulawesi Selatan di 0811 409 250. Ada yang mungkin yang tergabung dengan sanggar-sanggar, boleh langsung menceritakannya kepada kami pagi hari ini. Sahabat budaya pernah melihat permainan bola api 0811 409 250. Silakan. Saya masih nantikan, tadi ada Jono, terima kasih, Pak Marsuki juga, Opo Amran juga, yang lainnya mungkin tidur Ki Bunda Haja Ani, masih tidur Ki. Tapi Pak Marsuki membelanya bahwa katanya belum tidak tidur Ji, mendengarkan Ji. Oke. Baik, yang lain selamat pagi saja yang baru bangun tidur. Baru bangun dan tidak, jam berapa ini? Kan hujan, bangun sholat tidur lagi, begitu maksudnya ya. Baik, 0811 409 250. Totalnya Rp143.500 ya Kak. Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa? Kris, bukan QRIS. Hah? Emang iya? Bukannya QRIS? Belum tahu ya. Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, KIRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah KRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya. Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam. Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok. Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup naik pabrik rokoknya dah nih. Nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif. Makanya stop ngerokok. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
sahabat budaya, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai dan masih bicara terkait dengan namanya sepak bola api di Sulawesi Selatan. Jadi yang pernah menyaksikan mungkin bisa bergabung kembali. Kita masih bersama dan ini sepak bola api sahabat budaya yang pasti juga harus punya punya keberanian khusus. Kenapa dibilang keberanian khusus? Ya karena kan ini api yang ditendang walaupun dia berbentuk bola ya. Bukan api yang sebesar-besarnya itu menyala, kebakaran maksudnya. Tapi ini bola yang dibakar dan ini berapi. Saya kalau dekat api ke kita itu dirasa-rasa panasnya, terus kulitnya juga jadi seperti orang bilang sakit, panas begitu. Dan ini kena kulit itu kayaknya kulitnya ada akan orang bilang dia akan menggelembung atau dia akan menjadi hitam begitu. Baik, tapi ini adalah permainan yang ada di masyarakat kita dan tidak terkecuali di Jawa sana punya permainan tersebut dan ini dilakukan oleh orang-orang tertentu sahabat budaya. Tidak semua orang bisa melakukan itu seperti Opo Amran bilang, Pak Marsuki juga bilang, Jona juga bilang tadi begitu. Tidak sembarang orang bisa melakukan sepak ke bola api tersebut karena resikonya sangat besar sahabat budaya. Kalau tidak lama-lama itu kita tendang pasti kulitnya terbakar, kakinya terbakar ya. Tapi sebelum memulai itu memang ada beberapa ritual atau juga beberapa syarat yang perlu dilakukan oleh orang yang ingin melakukan sepak bola api tersebut. Ya tadi sudah saya beritahu karena kenapa harus punya seperti itu sahabat budaya? Ya karena risikonya besar ya. Risikonya sangat besar, bisa membakar tubuh seseorang. Ini api yang menyala terus ditendang. Kalau kena di badannya kita, ini ya seperti itu. Boleh yang lain bergabung sahabat budaya, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai dan masih bicara tentang sepak bola api di masyarakat Sulawesi Selatan. Kalau bicara tentang sepak bola api ini juga sahabat budaya itu di sini itu ritualnya ya seperti tadi saya katakan bahwa harus dipersiapkan secara matang dan ini tentunya juga dilakukan dengan tidak menyepelekan apapun. Beberapa persiapan yang dilakukan banyak ya berhubungan dengan upacara keagamaan sehingga dapat menjadi salah satu pengingat para pemain untuk beribadah ya. Itu salah satu dari kita yang ingin melakukan sepak bola api. Nah, kesempatan yang sama juga bagi setiap orang yang atau kalangan lah tanpa membedakan gendernya. Ya meski berbahaya biasa ini ada santriwati juga yang kerap melakukan hal tersebut atau permainan sepak bola api tersebut. Tidak hanya ya tak ada larangan ya sebenarnya bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi walaupun terbuka untuk semua. Permainan ini hanya dimainkan oleh remaja dan dewasa karena dianggap terlalu berbahaya bagi anak-anak. Itu kayak Opo Amran itu. Dia main sepak bola api walaupun dia kemas bolanya itu dalam bentuk sabut kelapa dibungkus lalu dikasih minyak tanah ditendang. Resikonya besar sampai temannya kakinya ya begitulah kejadian dan akhirnya beliau dibawa ke kantor polisi tapi tidak bisa diproses begitu. Kenapa? Karena masih di bawah umur sahabat budaya, tidak bisa dikenakan hukum. Nah ini dia salah satu permainan yang memang tidak bisa disepelekan atau dipandang sebelah mata. Walaupun itu kita lihat menarik ya, orang bisa tendang bola api. Saya mau coba. Wah jangan coba-coba sahabat budaya, nanti kakinya yang menendang itu ya tahu sendirilah apa akibat kalau kita menendang bola api. Ya walaupun itu denteknya sebentar ya. Coba-coba Miki Pale. Coba-coba Miki Pale itu kelapa dikeluarkan airnya dari kelapa tersebut lalu direndam dengan minyak tanah. Direndam dengan minyak tanah terus lalu dibakar ya. Coba saja
kalau berani dicoba adrenalinnya. Bercanda, jangan ditiru sahabat budaya, cuma bercanda ini. Jadi ini memang harus punya sportivitas yang tinggi dalam permainan tersebut dan juga keberanian ya untuk mereka yang melakukan kegiatan namanya sepak bola api. Kalau di Sulawesi Selatan ada tidak ya? Di tempat-tempat kita yang ada di masyarakat kita itu ada seperti itu. Saya nantikan di 0811 400 9250. Mungkin ada, tapi saya belum pernah melihatnya Denten ya. Oh iya, oke. Mungkin tidak ada, karena kalau saya melihat masyarakat tuh hanya menendang bola takraw. Oke, baik, diterima. Dan kalaupun ada, mungkin saya tidak melihatnya, bukan di daerah saya Denten ya. Oke, diterima alasannya. Baik, 0811 400 9250.
kiamat elon nu lampa andi belarinake era mimage alat nganyawan ingka punna simpung to jangan aneh dicarita loko tina harapanku ingka punna simpung to jangan aneh dicarita loko tina harapanku tina to jenruana batinu amat risi tina to jenruana batinu amat risi ingkana ke andi urane tonja lampa ko pace amantang ko siri ingkana ke andi urane tonja lampa ko pace amantang ko siri sirurungan talasata pena jana tahina ilo dinake gasinu kana kalenu andile tunggala koma sarro kanan barat nu kana kalenu baule pena ruan lu sayang salah ko andi jai jibau jai rapanu tia ko andi tia ko sayang baca pak dudu barantina jaku tulis salasa tina jakapan baranaku muntulut tonjatene mana tak kau taina ja antuna laron rambut tayang taina ja kapang larung tulangika tina jatula jaming tina jana kiamat elon nu lampa andi belarinake era mimage alat nanyawan sirurungan talasata pena jana tahina ilo dinake gasinu kana kalenu andile tunggala koma sarro kanan barat nu kana kalenu baule pena ruan lu sayang salah ko andi jai jibau jai rapanu tia ko andi tia ko sayang baca pak dudu barantina jaku tulis salasa tina jakapan baranaku muntulut tonjatene mana tak kau taina ja antuna laron rambut tayang taina ja kapang larung tulangika tina jatula jaming tina jana kiamat elon nu lampa andi belarinake era mimage alat nganyawan
Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di setiap daerah dipilih oleh rakyatnya, termasuk INAKE, IKT, dan IKAU. Tapi ingat, ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih, salah satunya politik uang. Memang yang di depan mata terlihat menggiurkan. Meskipun sedikit, namun ingat itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktek yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan daerah kita. Mulai dari kamu. Jangan terima segala bentuk suap. Ayo, awasi bersama tolak politik uang untuk pemilihan kepala daerah yang bersih dan damai. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai di sesi kedua selepas kabar Anak tadi pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan masih juga menemani sahabat budaya dengan telepon ya. Boleh langsung bergabung di telepon kami 0811 400 9250. Bicara tentang permainan sepak bola api di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin masyarakat kita ada yang melihat permainan sepak bola api di Sulawesi Selatan. Kalau di Jawa ada, di Sulawesi belum ada ya. Oke. Tadi Jona bilang ada Sirawusulo Jidentene. Itu lemparnya pakai daun kelapa kering diikat sedemikian rupa sampai mereka merapat daun kelapa kering tersebut dan dibakar. Ini satu tradisi juga yang ada di masyarakat Bone dan sahabat budaya. Kalau di Bone itu belum ada namanya sepak bola api. Boleh yang lainnya, siapa tahu ada yang lainnya ya. Di masyarakat Makassar mungkin ada yang boleh bergabung. Makassar belum ada Dentene yang bergabung. Oh iya, tunggu saja ya. Siapa tahu ada yang mau bergabung, kita tunggu saja. Ini karena masih pagi Ki. Pagi ini masih pagi Kak Dentene. Masih pagi. Karena memang kita di pukul 8 lebih 41 menit. Jadi kalau bicara mengenai sepak bola api ya, saya pernah melihat di televisi Dentene. Oh iya, boleh berkomentar juga di Facebook kami ya, sahabat budaya Pro 4 RRI Makassar. Saya lihat ini belum ada yang berkomentar begitu. Silahkan 0811 400 9250. Penelpon juga ada yang bergabung, kita coba terima dulu ya. 0811 400 9250. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Dentene. Iya, Pak Hamzah. Oke, kalau Pak Hamzah sendiri pernah lihat sepak bola api di masyarakat kita? Kalau sepak bola api cuma anak-anak biasa depan rumah itu biasa bakar itu dia bungkus, baru dia tendang-tendang. Tapi itu tidak viral di Dentene. Oh, tidak viral. Oh, tapi pernah. Jadi yang ada cuma di Panakukang ini adanya PPP itu Karimakka. Oh begitu. Iya. Kalau di Kumba hanya sepak bola jeruk. Sepak bola jeruk, oke. Ya. Itu tendang-tendang dikasih dikasih lembek dulu baru tendang main bola mati. Tidak ada bola dulu. Oh begitu. Jadi kita pakai itu buah jeruk besar. Oh begitu. Tapi dulu maksudnya di tempat tak ada ya sepak bola api ya, tapi dibikin sendiri. Iya, tidak ada, takut ini kecuali kalau itu bakar badang ada. Oh iya, PPP Karimakka ya, itu biasanya ya. Pemainnya ini adalah warga aku biasa di Pampan 2 juga, iya. Ada pemainnya itu di yang main di Paropo. Iya, oh iya. Lanjut Dentene. Iya baik, terima kasih Pak Hamzah ya. Saya monitor baru tidak nyundur Kak.
Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ananda, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga buat Pak Hamzah ya yang bergabung pagi hari ini di daerahnya Pak Hamzah, katanya ada pernah anak-anak sih main sepak bola api tapi tidak viral. Oke, tidak di video. Baik, silakan yang lainnya 0811 409 250. Mungkin di Kabupaten Goa, Bulukumba, Takalar ya ada yang pernah melihat mungkin ya. Coba langsung bergabung ke kami pagi hari ini memberikan informasi terkait dengan sepak bola api di Sulawesi Selatan. Ya mungkin Dentene kalau hari-hari biasa tidak ada, tapi momen-momen tertentu atau juga ada saat tertentu yang mereka lakukan. Dan itu ada ritual yang dilakukan Dentene tidak sembarangan. Oke, saya nantikan di 0811 409 250. Terima kasih buat Pak Hamzah tadi sudah bergabung, walaupun di lorongnya ada juga yang bermain sepak bola api, itu anak-anak ya tadi Pak Hamzah bilang ya. Ada tapi tidak viral begitu. Oke, baik ya, yang lainnya mungkin di 0811 409 250. Ada momen-momen tertentu di hari 17-an Dentene. Contoh ya. Contoh barangkali juga kejadian. Ada 17 Agustus Dentene itu main sepak bola api ki orang-orang. Itu dipertandingkan Dentene. Oh iya. Ada tidak ritual-ritual? Tidak tahukah saya itu Dentene, tapi pernah Kak lihat. Oke, dinantikan ya informasinya. 0811 409 250. Sebelum saya pamit begitu di kesempatan kita pagi hari ini, saya nantikan teleponnya sahabat budaya di 0811 409 250. Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti arahan saya. Ambil ponsel Anda sekarang, buka semua aplikasi belanja Anda, klik atau ketuk bagian Pay Later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya, makin gede nggak tiap hari, buat kebutuhan atau keinginan. Kerasa nggak bulu kuduk Anda merinding, adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan Pay Later. Kalau kebanyakan cicil, begini akibatnya. Aduh banyak banget. Woi, bayar woi. Aduh, sama bayar nih. Tutup. Bayar pakai apa nih? Yuk, pakai Pay Later dengan bijak. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kita masih bersama di Baribasa tanpa terasa, sudah mau pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya mau bergabung silakan, kita di pukul 8 lebih 48 menit. Masih Baribasa kabar pagi obrolan santai dan bicara mengenai sepak bola api yang mungkin masyarakat juga jarang melihatnya begitu. Tapi kalau di Jawa itu kita biasa melihat. Nah, apakah di Sulawesi Selatan juga ada? Nah, tadi Pak Hamzah bilang ada di lorongku tapi tidak viral Dentene. Opo Amran juga bilang pernah Kak main sepak bola api tapi saya kena sanksi begitu. Sanksi karena saya
saya main tendangnya dengan temanku kakinya ya begitulah kejadian kalau kena api. Oke, yang lainnya mungkin pernah begitu melihat permainan sepak bola api. Boleh langsung di 0811 409 250 karena bicara tentang sepak bola yang pasti juga kita ini dikaitkan nih dengan keinginan kita untuk bermain. Karena kalau kita tidak ingin untuk bermain, ya pasti tidak ada keberanian ya untuk melakukan hal tersebut. Kalau ada keinginan pasti berani ya, harus berani dulu. Karena kalau lihat tuh di api tidak terbakar Ji itu kakiku, tidak Ji. Terus adakah itu baca-baca doa yang dikasihkan Ki? Ada, oke. Terus juga denteknya kalau saya tendang api bagaimana? Ya terbakar kalau tidak dikasih dulu doa-doa di dalam di dalam minyak ya, itu biasanya orang pakai minyak dulu ke badan diolesi supaya tidak terbakar, dan ada doa-doa yang dibacakan oleh orang tertentu yang juga paham tentang permainan sepak bola api itu. Seperti tadi sudah saya bacakan sedikit informasi, kalau di Jawa itu diadakan sahabat budaya sepak bola api, dan ini mereka lakukan dengan penuh keberanian, juga harus berpuasa. Puasa putih namanya, memakan makanan yang tidak berhubungan dengan api. Kalau yang tidak berhubungan dengan api ya buaya. Makanan apa yang tidak berhubungan dengan api? Semua kalau yang serba kayak nasi. Nasi dentennya di rice cooker nih. Ya juga ya. Ada mie juga itu ayam dipanggang yang pakai listrik. Tidak berhubungan dengan api. Oh iya juga. Tapi panas itu. Saya kurang tahu ya kalau itu. Tapi yang intinya sahabat budaya ini tidak makanan yang tidak menggunakan api. Itu seperti yang saya tahu, yang saya baca, dan juga ini harus puasa putih sebulan. Iya lumayan ya. Beberapa syarat yang harus kita kita ketahui untuk permainan sepak bola api ini. Dan ini permainan api itu kemenangan bukanlah satu-satunya yang dikejar dalam permainan ini, tetapi di sini diinginkan adalah memperlihatkan bahwa kita itu sportif, kita itu bisa melakukan hal tersebut dengan tidak menyepelekan sesuatu apapun. Itu yang ingin dicerminkan, dan juga lebih lagi kepada keagamaan. Nah ya, seperti apa sahabat budaya keagamaan itu, dan nilai-nilai yang terkandung ini di dalam permainan bola api itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sebagai manusia. Selain menjadi olahraga dan hiburan para pemain yang menonton, para pemain dan penonton, ini juga bisa mengambil pesan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita, bahwa ya salah satu yang dipertontonkan ini adalah sportivitas dan kebersamaan ya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, berhubung waktu, dan juga ini salah satu yang harus kita ketahui di dalam permainan bola api itu ada unsur keagamaan dan juga sportivitas dan kerja sama. Saya pamit, sampai jumpa. Semoga masyarakat kita ada yang lebih tahu tentang sepak bola api lagi, yang bisa diberikan informasi kepada kita. Kalau di masyarakat punya lingkungan ada yang permainan tersebut dilakukan begitu ya. Saya pamit, terima kasih. Jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi 2 bagian, yaitu Borong Karamaka yang artinya hutan keramat,
Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan 2 pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoah akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
peristiwa tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Malabrigo, Kepulauan Kei adalah gugusan pulau yang terletak di Maluku Tenggara. Mengunjungi pulau ini tidak akan bikin kita menyesal karena bisa menikmati indahnya pemandangan panorama alam mengagumkan dan spot foto keren untuk wisatawan. Selain itu, wilayah ini juga kental akan kisah sejarah sebab dulunya pernah menjadi tempat pengasingan tahanan politik. Kita yang ingin refreshing di sini bisa berkelana ke pantai Ngurtaruf, maksud kami Ngurtawuf. Pantai Ngurtafur untuk melihat puluhan burung pelikan berterbangan rendah. Snorkeling di Gua Harang juga merupakan opsi tepat untuk menemukan mata air Evu. Dijamin akan membuat feed sosial media kita semakin berwarna. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabar Ratna berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. God.
Sulawesi Selatan. Sari batangku ikat tengah sing eti aku iro kini nonyo baure dia tongko salah pileri kodu dia ko ero kini janji mamo Una boya kiri bagi ka boya ko tahu tenaga carita sama anjo tahu pacari kaya biasa teori tena butina Anega mandri kama kamaya rapan tambagan sapu bulai bagi pau punania erona ingkong ingkona kaulara dado ane kelong kuku kelonga sabaina ke kungai kelong bagi tangi punane kelongku nani kelongan rita upa kelong una boya kiti bagi ka boya ko tahu tena jai carita sama anjo tahu pa carita ya biasa teori tena butina makamaya rapan tambagan sapu bulai bagi pau punania erona ingkong ingkona kaulara dado ane kelong kuku kelonga sabaina ke kungai kelong bagi toni punane kelongku nani kelongan rita upa kelong sari batangku ikat tengah sing eti aku iro kini nonyo baure dia tongko salah pileri kodu dia ko ero kini janji mamo boya ko tahu tenaga carita sama anjo tahu pa carita ya biasa teori tena butina
sifat dua janji masa purai pau madiolo magina tau lainge papunaiki dua pajajiana tarima hidu tata iya tiwi sinina pedie using kerupediku ulolang ale-ale mau ni marjing walupaiki tarimani madeceng papile pacacata sabah uisen tania elota reko memang si putu toki risewa watu nato masih dinerangi riolo tu tak si bawa riawa teti bosi to sifat dua janji masa urai pau mak diolo magina tau lainge napunaiki dua pajajiana tarima hidu tata iya tiwi sinina pedie pusing kerupediku ulolang ale-ale mau ni marjing walupaiki tarimani madeceng papile pajajata sabah uisen tania elota reko memang si putu toki risewa watu nato masih di pusing kerupediku ulolang ale-ale mau ni marjing walupaiki tarimani madeceng papile pajajata sabah uisen tania elota reko memang si putu toki risewa watu nato masih di reko memang si putu toki risewa watu nato masih di Masih di Perombat RRI Makassar, Saribat Temal Bergu di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan informasi komunitas yang
kami akan hadirkan sesaat lagi. Kita dengarkan dulu yang berikut. Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya. Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS. Ya, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa? Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Aku boleh nyoblos juga nggak? Jangan ya, Dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan. Ku ucap, ku campaku parede niru nyawamu. Oh anak ajakmu teri ku pakuru sumangemu. Nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabelale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabelale. Yabelale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabelale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari. Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya. Wah, lancang sekali kamu Raya. Gak asik kamu Ray. A few moments later. Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya? Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray. Dicuci dulu nggak tuh bajunya? Ngapain dicuci Ray? Ini tuh bau baju baru. Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain. Iu. Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku gak. Sara umanya manyai magi engkaki boleh garui nama rota paima. Tima pedikku engkai purai salai gena niwe kadua gangkana tekule tiwi sesana. Berdiri hatiku pura utimpa lalai lupa sia-sia manemi tiana melokmu pakatuna gaganya mengupi tengah sesami si mata upi rasai. Tima pedikku engkai purai salai gena niwe kadua gangkana tekule tiwi
jeput diri hatiku pura utimpa lalang lupa sia-sia Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya coba untuk menghadirkan informasi untuk kita semua di pagi hari ini, bagaimana komunitas di pagi ini pula ada yang peduli terhadap lingkungan kita. Nah, sahabat budaya, kalau bicara dengan konservasi maritim, salah satunya ada Universitas Hasanuddin. Ini tujuan pendirian Satuan Konservasi Maritim adalah sebagai wadah bagi mahasiswa perkapalan Unhas dalam hal eksplorasi lingkungan maritim dan sosial kemasyarakatan. Satuan Konservasi Maritim merupakan unit kerja dari Himpunan Mahasiswa Perkapalan Fakultas Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin. Ada lagi sahabat budaya dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup PPLH Puntundo, dan ini merupakan juga lembaga swadaya masyarakat LSM yang mandiri, independen dan dijalankan secara profesional. PPLH Puntondo ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup Puntondo YPLHP dan mulai melaksanakan kegiatan secara resmi itu pada tahun 2001. Terbentuknya PPLH di Sulawesi Selatan ini dilatar belakangi oleh rasa kepedulian terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi begitu cepat dan keberadaannya tidak lepas dari peran serta dan dukungan masyarakat, LSM, universitas, sekolah-sekolah, pemerintah, dan individu. Dalemu bila aku apa mau sondamu kotemo titutumo penangku gana duka mo tu padiku misa-misa sampai pasar
manaku kamali Muti benteng kotangke kayu marangke Kotemo lasai ko sule mangkamo kaleku Mupadiki Makassar City, Sombere, orang-orangnya di Losari, pantai kita, angin memiri menyejukkan kotanya, sejak dulu hingga nanti. Makassar dikenal orangnya Sombere. Mari kemari, hei kesini. Mari kita jamaah bersama-sama. Mari kemari, hei kesini. Mari kita jamaah bersama-sama. Makassar kota kita, Makassar nyaman untuk semua, ramah damai kotanya, wujudkan Makassar kota dunia. Kungai kotana, bajit-bajit pemitauna, asari batangi para sangana, punanya nukutana, Sombere kita utauna. I love Makassar City, Sombere. Smart City is Makassar City, jarak deh orang-orangnya.
kita. Makassar nyaman untuk semua, ramah damai kotanya, wujudkan Makassar kota dunia. I love Makassar City, Sombere orang-orangnya, smart city is Makassar City, Jarade orang-orangnya. Ojo nari lele, kayak capek tak wae, mau golek cita-cita liyane. Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan. Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini. Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat Amal berikut di mana saja berada. Kali ini informasi masih terkait dengan komunitas yang ada di Sulawesi Selatan yang juga ini mereka adalah pecinta dari lingkungan. Nah, ada namanya Sahabat Budaya Rumah Denasa RHD. Ini rumah tinggal keluarga Denasa yang dibangun pada tahun 2007 di atas lahan seluas 1 ha. Selain rumah tinggal RHD juga diikhtiarkan menjadi tempat konservasi tanaman, hewan, percontohan tanaman investasi keluarga dan tempat pembelajaran bersama. RHD juga dilengkapi dengan perpustakaan Denasa, biogas, wifi dan tempat terbuka untuk beragam aktivitas. Dan sahabat budaya ada Active Society Institute ACSI Makassar. Active Society Institute ini atau disingkat ACSI adalah sebuah lembaga nirlaba independen dan non-partisan yang berbasis di wilayah regional Sulawesi dengan fokus kerja pada level pedesaan dan juga ruang-ruang di mana masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan, wacana, keputusan-keputusan yang berdampak pada mereka atau komunitas itu sendiri. Ada juga namanya Trees Life. Nanti saya akan hadirkan informasinya selepas kita dengarkan dulu satu kelang berikut ini. Riku iya tania totota pasangkai bate tak makuraga tete ide gagalala lena
sendiri adaku nulle tak lebih rengi soroe sabatau marepeku iya mi weding wewasi bali sabatau marepeku iya mi weding wewasi bali Loni sapa pada ta maelo tari maki madecen reko iya tarendua meti wae tasi denatang keki pajaji aku nareko memang engkau tota tajemi aleku mapacing pala bana turusi elona tau pajaji aku saparaki mata jeng odae Bening sendiri adaku nulle tak lebih rengi soroe sabatau marepeku iya mi weding wewasi bali sabatau marepeku iya mi weding wewasi bali Loni sapa pada ta maelo tari maki madecen reko iya tarendua meti wae tasi denatang keki pajaji aku nareko memang engkau tota tajemi aleku mapacing pala bena turusi elona tau pajaji aku saparaki mata jeng odae RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya, masih di pagi hari ini komunitas yang juga pencinta alam, dan mereka ini salah satunya bernama Trees Life. Ini komunitas Trees Life ini adalah komunitas lingkungan yang secara spesifik bergerak untuk menghijaukan bumi dengan menanam pohon dan menyehatkan penduduk bumi dengan menyediakan lingkungan yang hijau sehingga penduduk bumi itu hidup dengan nafas segar, oksigen yang segar. Ada namanya Hello Green Community Makassar. Nah, Hello Green Community Makassar ini terdiri dari sekumpulan anak muda yang peduli terhadap lingkungan Kota Makassar. Mereka mengajak pemuda-pemuda seantero Makassar untuk berkontribusi pada lingkungannya seperti membersihkan sampah di tempat publik dan sosialisasi lingkungan hidup ke sekolah-sekolah. Itu informasi sahabat budaya. Semoga komunitas-komunitas kita ini di Sulawesi Selatan yang peduli terhadap lingkungan masih tetap untuk bekerja sama bersama membudidayakan atau juga punya keinginan untuk membuat Makassar itu hijau. Yang pasti komunitas ini sudah terbentuk dan semoga lingkungan kita juga tetap terjaga. Saya hadirkan Kelong jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
yo mangai ku telepon ri HP-na ku pautomi eroku aule asapuna na ioi pangaingku na ioi pangaingku. Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stik tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stik tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stik dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stik karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stik digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Kong Reefs, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Malam, Tante. Iya, ada apa? Malam-malam kesini kamu? Tante, saya mau melamar anaknya Tante. Oh, begitu ya. Boleh, tapi saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Iya, Tante. Nama kamu siapa? Nama saya... Tinggal di mana? Tinggalnya di... Aslinya mana? Kerjaan kamu apa? Aduh. Bibit, bebet, bobot kamu bagaimana? Aduh, saya bingung, Tante. Kok? Udah bingung? Kamu jawab saja sudah bingung. Nggak jelas kamu ini. Itu kan sudah jelas bibitnya, bebetnya, bobotnya apa. Kalau gitu saya pulang dulu, Tante. Loh, kok malah pulang? Nggak jelas kok nyalon. Makanya kenali calon pemimpin Anda sebelum memilih agar tidak salah pilih.
nake malinto ku kana tene kisirurunga minta apaji nakama landri sungguh puji nuinawa kadek jina kuase riatinmu nu pareja pangakali ma pokotongja ma pokotongja nu te awangeran sintu tenamo taku pinawan rierot nu tenamo taku sangarea ku doakan kau bareng jiselan numun tulu sangkamanku ma pokok tangja
kenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920. Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya Beb? Tisunya udah bisa tupek nih. Kamu udah aku maafin. Nah, terus kenapa kamu masih nangis? Karena kamu kasih aku tisu. Ya, apa hubungannya tisu sama aku? Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita? Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih? Dari tadi kamu nggak pesan makanan. Aku lapar tahu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Amal Bergo di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Informasi tentunya akan saya hadirkan dari budaya kita sesaat lagi. Nasa
pasangi kacamatamu, kacamata losamu, namu itai panrana anak tobeo. Andia milao muita temuiran itu mi anak tobeo mirau riolo boyang. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Yang tadi saya katakan bahwa kita akan mendengarkan informasi terkait dengan
Gong Nekara yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tepatnya berada di Dusun Bonto Bangun 4 km sebelah selatan Kota Benteng. Dan ini tempat ini ya, atau di wilayah tersebut terdapat sebuah benda peninggalan sejarah berupa Gong Nekara yang konon itu menjadi nekara tertua di Asia Tenggara. Nah, menurut informasi sahabat budaya bahwa informasi lisan ya dari tetua adat dan penduduk setempat bahwa nekara itu ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang penduduk dari kampung Rea-Rea yang bernama Sabuna pada tahun 1686. Nah, saat dirinya sedang mengerjakan sawah. Pada tahun 1760 nekara tersebut dipindahkan ke Bonto Bangung dan menjadi Kalompoang atau Arajang, benda keramat Kerajaan Bonto Bangung, salah satu kerajaan di Pulau Selayar. Para ahli sejarah menafsirkan bahwa Gong Nekara itu merupakan peninggalan zaman perunggu. Nah, kesimpulan ini pun diambil setelah para sejarawan melakukan penelitian dan menemukan Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi dan tinggi 95 cm persegi. Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sulawesi Selatan terdiri atas beberapa kabupaten yang menyimpan banyak kekayaan alam dan peninggalan historis. Sebut saja Kepulauan Selayar, sebuah pulau yang memiliki banyak keistimewaan dan historis yang menarik untuk diceritakan. Berkunjung ke Pulau Selayar tak cukup rasanya ketika hanya menikmati keeksotikan kekayaan lautnya, menjelajahi setiap jengkal sejarah dan keistimewaan Pulau Selayar melalui benda peninggalan purbakala. Tentunya akan menjadi pengalaman istimewa yang tak semua orang dapat melakukannya. Gong Nekara, sebuah peninggalan sejarah yang menyimpan banyak cerita dan keistimewaan. Gong Nekara adalah gong perunggu buatan kebudayaan Dongson yang terdapat di delta Sungai Merah Vietnam Utara. Gong Nekara diproduksi pada sekitar 600 tahun sebelum Masehi sampai abad ketiga Masehi. Legenda mengenai keberadaan Gong Nekara di Pulau Selayar berasal dari dua sumber. Sumber pertama yaitu cerita mitos Saweri Gading yang berkembang pada periode Galigo, suatu periode kekuasaan manusia dewa yang mengatur tata tertib dunia dengan pola kepemimpinan religius karismatik. Saweri Gading ditempatkan sebagai tokoh utama dalam perwujudan tata tertib dan penataan pertama masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Sumber kedua adalah naskah hukum pelayaran dan perdagangan Amanagapa pada abad ke-17 yang mana Pulau Selayar disebut sebagai salah satu tujuan niaga. Letaknya sangat strategis bagi pelayaran yang menuju ke timur maupun ke barat. Dengan demikian, Pulau Selayar menjadi bandar transit bagi lalu lintas pelayaran. Saat itu, hal ini juga memperkuat dugaan bahwa Gong Nekara didatangkan dari daratan Asia Tenggara pada waktu pengaruh kebudayaan Cina berkembang di Pulau Selayar. Yang banyak membenarkan versi itu adalah versinya Saweri Gading, cerita Galigo, yang mengatakan bahwa ketika Saweri Gading pulang dari Cina, itu membawa gong itu, Pak. Membawa gong itu, nekara itu. Kemudian karena memang perjalanannya itu sangat tergantung dengan angin yang saya katakan tadi itu, Pak. Iya. Terus? Dia mampir di Selayar. Kemudian di sana di Selayar ada namanya Kerajaan Putabangung. Iya. Kerajaan ini pada waktu itu konflik juga, artinya tidak ada pemimpin. Maka yang ditunjuk menjadi raja pada waktu itu adalah salah satu anak daripada Saweri Gading, yaitu Tendirio. Kan ada 3 bersaudara yang ikut berlayar pada waktu itu, jadi termasuklah Galigo. Dan ada lagi saudaranya satu, saya lupa namanya,
itu, dan yang diangkat di sana menjadi raja itu adalah Tendirio. Iya. Salah satu bentuk kalumpoang atau arajang yang disimpan di kerajaan itu adalah Gong Nekara itu, Pak. Sejarah lain mengungkapkan bahwa konon dari cerita nenek moyang, Gong Nekara ditemukan pertama kali oleh salah seorang penggarap kebun bernama Pao pada tahun 1969. Gong Nekara ditemukan di dalam tanah dengan kedalaman 2 hingga 3 meter di Papamlaheo, lingkungan Bonto Saile. Para ahli sejarah menafsirkan Gong Nekara merupakan peninggalan zaman perunggu. Gong Nekara memiliki 3 fungsi pada masanya, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, dan politik. Fungsi keagamaan sebagai alat komunikasi, upacara, dan simbol. Sementara fungsi sosial budaya yaitu sebagai simbol status sosial, perangkat upacara, dan karya seni yang mempunyai daya magis religius. Sedangkan fungsi politik yaitu sebagai tanda bahaya atau isyarat perang. Kalau dulu itu banyak, Pak. Banyak sumber mengatakan itu ada 3 fungsi. Ada fungsi keagamaan, ada sosial budaya, dan ada politik. Kalau dikatakan fungsi agama karena gong itu dipakai sebagai alat ritual, upacara seperti itu pada masa itu katanya dipakai seperti itu. Dikatakan fungsi sosial karena itu juga dipakai untuk memukul gong itu, dan itu dianggap sebagai bagian daripada status sosial. Orang yang memakai itu dianggap sebagai memiliki status sosial lebih tinggi. Kemudian kalau dikatakan fungsi politik, karena konon ceritanya ini ketika gong ini dipukul, itu dan ada hitungannya sendiri. Kalau hitungan tertentu itu saya kurang tahu berapa hitungannya. Itu pertanda bahwa perang politik. Gong Nekara merupakan gong terbesar di Asia Tenggara dan tertua di dunia. Dari segi bentuknya, Gong Nekara menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm persegi. Keunikan yang dimiliki Gong Nekara, adanya motif flora dan fauna terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Sementara itu, di permukaan gong bagian atas terdapat 4 arca berbentuk kodok dengan panjang 20 cm, dan di samping terdapat 4 daun telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pada bidang pukul terdapat hiasan geometris, demikian pula bagian tengah gong terdapat garis pola bintang berbentuk 16. Nekara secara vertikal terdiri atas susunan kaki berbentuk bundar seperti silinder, badan, dan bahu berbentuk cembung. Berdasarkan jejak sejarah, Gong Nekara hanya ada 2 di dunia, yaitu Gong Nekara yang terdapat di Selayar dan Gong Nekara yang terdapat di Cina. Gong Nekara yang ada di Pulau Selayar dianggap sebagai suami karena terdapat hiasan katak berukuran lebih tinggi yang melambangkan pria, dan yang ada di Cina dianggap sebagai istri karena tidak memakai hiasan katak dan berukuran lebih kecil dan rendah yang melambangkan wanita. Hal ini juga mengingatkan kita pada Nekara yang dipuja berpasangan di daerah Birma yang dipersonifikasikan sebagai pasangan suami istri. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Malam bumi Indo ampe
membela Tuhan mo aku misa-misa dia pada nggak tahu mamali mo tu benangku lah murai siti ruangku Santos Amali